Halo, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar Mimin tambah semangat nemenin kalian lewat video-video Mimin. Lanjut, seperti yang kita ketahui, Arab Saudi resmi menunjuk pelatih baru gantikan Roberto Mancini. Dia adalah Hervé Renard. Pelatih asal Prancis itu memiliki kisah perjalanan hidup yang menarik sebelum menjadi pelatih profesional. Hervé Renard sempat menjadi petugas kebersihan yang harus bangun di pagi buta, dan sore hari kemudian melatih tim lokal. Hervé Renard kemudian sukses di Afrika sebelum melatih timnas Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi tersebut salah satu yang membuat kejutan di World Cup 2022, tepatnya saat membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di laga pertama fase grup C. Hervé Renard mencoba untuk membuat keajaiban kedua, membawa Arab Saudi ke 16 besar Piala Dunia 2022. Lalu, siapa sebenarnya Hervé Renard? Hanya sedikit pelatih asal Eropa yang memilih karir di tempat-tempat yang sulit. Bahkan di tempat yang tidak populer dalam dunia sepak bola. Dalam sepak bola Afrika, ada nama seperti Claude Leroy, Bruno Metsu, dan juga Hervé Renard. Mereka adalah barisan pelatih yang tidak memilih jalan yang mudah. Tentu saja, banyak latar belakang mengapa mereka memilih Afrika. Bahkan Bruno Metsu pun kemudian sampai menikah dengan seorang wanita Senegal. Nama Bruno Metsu pun harum di negeri Afrika, sampai akhir hayatnya. Hervé Renard pun salah satu pelatih yang menyukai negeri Afrika. Karena Afrika yang memberikannya kesempatan mewujudkan impiannya sebagai pelatih. Zambia, Angola, Pantai Gading, dan Maroko. Deretan negeri itu menjadi jejak kepelatihan karir Hervé Renard sebelum menangani tim Timur Tengah, Arab Saudi. 2 kali dirinya sukses sebagai pelatih di Afrika, membawa Zambia dengan mengejutkan tampil sebagai juara Piala Afrika 2012, lalu membawa Pantai Gading meraih gelar yang sama pada 2015. Nama Hervé Renard sering muncul ke permukaan ketika Piala Afrika bergulir. Karir Hervé Renard kemudian tidak hanya di timnas Afrika. Dia pun kemudian menjadi pelatih timnas Arab Saudi sejak 2019 silam. Setelah membawa Arab Saudi lolos ke putaran final, dia membuat kejutan di Piala Dunia 2022. Berhasil atau tidak membawa Arab Saudi ke fase knockout, Hervé Renard telah membuat Arab Saudi menjadi perhatian dunia dengan momen kemenangan atas Argentina. Kemenangan itu akan dicatat dalam sejarah sepak bola tentunya. Namun, sebelum sampai ke Piala Dunia, perjalanan Hervé Renard justru sempat dimulai sebagai petugas kebersihan. Pensiun sebagai pemain, tentu saja, ketika masih sebagai pemain, Hervé Renard yang berasal dari Prancis, bukanlah kategori pemain bintang. Dia hanya sosok yang menyukai dan mencintai sepak bola. Dia bermain di Cannes sebagai bek sejak 1983 hingga 1990. Setelah sempat bermain di klub SC Draguignan, Hervé Renard pun mencoba menjadi pelatih klub tersebut pada 1999. Namun, aktivitasnya sebagai pelatih klub tersebut diiringi pula dengan pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Saya membersihkan jendela, membersihkan karpet, dan juga bertugas membersihkan perlengkapan industrial lainnya. Saya tidak malu, kata Hervé Renard kepada BBC. Hervé Renard salah satu pelatih asal Eropa yang justru memilih untuk menangani tim-tim dari Afrika. Dia meraih sukses besar di sepak bola Afrika. Kisah berawal di Côte d'Azur di selatan Prancis. Saya bermain di divisi utama sebagai pemain, saya bermain di Piala Prancis, tapi saya berhenti di sana. Hanya itu, kemudian saya mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, dia menjelaskan. Setelah karirnya sebagai pemain profesional berakhir, Hervé Renard pun membutuhkan karir yang baru. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu saya untuk melakukan pekerjaan saya setelah saya gantung sepatu, kata Hervé Renard menambahkan. Salah satu sosok yang ikut berjasa dalam masa pensiun Hervé Renard adalah Pierre Romero. Hervé Renard bekerja untuk saya di sebuah perusahaan kebersihan. Dia membersihkan daerah-daerah atau wilayah lingkup yang saya pimpin, kata Pierre Romero, bercerita. Namun, Pierre Romero selain menjadi salah satu manajer di perusahaan tempat Hervé Renard bekerja, dia juga seorang fans sepak bola dan pernah menjadi direktur di FC Rouen. Dia kemudian memberikan saya kesempatan tersebut, di mana ketika itu saya tidak berpikir sebagai sebuah hadiah, kata Hervé Renard. Karena itu merupakan pekerjaan yang keras dalam hidup bagi seorang mantan pesepak bola, katanya lagi. Tugas Hervé Renard adalah mengambil barang-barang di tempat sampah, memasukkannya ke dalam truk sampah,
juga membersihkan berbagai ruangan yang ada di wilayah Yak menjadi tempatnya bekerja. Tentu saja, Hervé Renard ketika itu harus beradaptasi dengan rutinitas yang baru seperti bangun di pagi buta untuk memulai pekerjaannya sebagai petugas kebersihan. Saya bangun di pagi hari sekitar pukul 2.30 lalu selesai di sore hari. Lalu saya pergi berlatih untuk Draguignon, katanya lagi. Setelah latihan, dia pun pulang ke rumah pukul 9 atau pukul 9.15 malam untuk beristirahat. Saya tidur pukul 11 malam, tidur sekitar 4 atau 5 jam, tidur sejenak yang cukup bagi saya. Itulah kegiatan saya saat itu selama hampir 8 tahun, kata Hervé Renard mengenang. Menurut Pierre Romero, Hervé Renard ketika itu memilih pekerjaan yang keras. Dia harus berkompromi dan menuruti permintaan orang yang seringkali tidak ramah, atau mereka yang tidak puas. Namun, dia tahu bahwa itu yang memang harus dia hadapi, katanya. Namun, Hervé Renard tidak berhenti di situ. Dia belajar dari apa yang dilakukannya dan kemudian mulai membentuk sendiri perusahaan kebersihan. Hervé Renard kemudian mengajak James Hinmash, seorang mantan pemain yang sebelumnya justru pernah dilatihnya. Ya, kami mulai bertemu dan bekerja pada pukul 5 pagi dan melakukannya bersama. Pekerjaan kami adalah mengeluarkan tempat-tempat sampah, lalu kami membersihkan semuanya, kata James Hinmash. Namun, saya tahu betul bahwa ambisi dan mimpinya adalah menjadi seorang pelatih profesional, kata James Hinmash. Hervé Renard sendiri tentu saja tidak akan pernah melupakan masa-masa itu. Itu adalah pekerjaan yang menuntut fisik, dan saya bangga bahwa saya pernah melakukan pekerjaan itu, kata Hervé Renard. Namun, kami masing-masing memiliki keinginan pribadi dan kami tidak boleh melupakan hal itu, katanya lagi. Mempekerjakan James membuat Hervé Renard memiliki waktu untuk menyelesaikan pendidikannya sebagai pelatih dan mendapatkan sertifikat pelatih pro. Setelah itu, jalannya pun mulai terbuka. Pertama, dia mendapat panggilan dari pelatih legendaris Afrika yang memang sudah sangat dikenal yaitu Claude Leroy. Saya dan Hervé Renard berada di dalam mobil dalam perjalanan setelah menyaksikan pertandingan sepak bola. Claude Leroy mengontak saya, kata Pierre Romero. Claude Leroy kemudian mengatakan bahwa dirinya baru saja menjadi pelatih Shanghai dan dia membutuhkan seorang asisten, kata Pierre Romero. Lalu saya bertanya kepada Hervé Renard, kamu tertarik? Dia hanya menjawab, ya. Dengan karirnya tersebut, Hervé Renard pun mulai tidak terlibat dengan tugasnya di perusahaan yang dibentuknya. Saya tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menjadi pelatih dan meninggalkan pekerjaan ini, kata James Hinmash tertawa. Menurut James Hinmash, Hervé Renard seorang yang determinan dan dia tidak terkejut jika kemudian karirnya sebagai pelatih meraih sukses. Jika Anda bisa dan mampu melakukan tugas seperti ini mengambil sampah dari empatnya dengan baik, maka Anda adalah seorang yang bisa melakukan tugas apapun, katanya lagi. Bagi saya, Hervé Renard adalah seorang yang lebih daripada sekadar teman, dia seperti anak saya sendiri, kata Pierre Romero. Saya bangga kepada dirinya, saya bahagia atas apa yang telah dia raih, karena dia memang pantas mendapatkannya, dia menambahkan. Hervé Renard sendiri mengambil semua perjalanan hidupnya itu dengan baik. Anda harus melalui beberapa kesulitan dan mungkin juga kegagalan, tapi itu akan membuat Anda semakin kuat. Saya kira demikian, kata Hervé Renard.